Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel ini teman-teman, dimana channel ini adalah channel yang membahas khusus tentang jam tangan digital. Dan di sini kamu bisa mendapatkan video-video tentang review jam tangan, tutorial setting, info dan tips. Oke, untuk video kali ini kita akan mereview jam tangan Skame seri 1637. Tapi sebelumnya jangan lupa tekan tombol subscribe ya teman-teman. Untuk link pembelian jam tangan Skame 1637 silahkan cek di deskripsi. Oke, di depan saya sudah ada jam tangan Skame 1637. Ini dia boxnya. Mari kita buka. Ini box karton ya teman-teman. Dan ini jam tangannya seperti ini. Dan ada manual book. Ini dia buku petunjuknya. Oke, seperti ini jam tangannya. Kita lepas tagnya dulu ya teman-teman. Nah, seperti ini penampakan jamnya. Modelnya seperti ini ya. Dia itu memakai mesin analog dan digital. Bisa dilihat di sini dengan jelas analog dan digital. Untuk materialnya ini terbuat dari plastik ya. Case-nya terbuat dari plastik. Kacanya atau dialnya itu terbuat dari plastik resin. Strapnya terbuat dari rubber ya. Back case-nya terbuat dari stainless steel dan bekelnya juga terbuat dari stainless steel dengan pin ganda yang ada di sini ya teman-teman. Untuk ukuran jam tangan ini lebarnya itu 56 mm dan ketebalannya itu 20 mm ya. Ini terlihat sangat besar. Strapnya lembut dan materialnya juga bagus. Untuk tampilan jam tangan ini kita bisa lihat dia menggunakan dual movement, yaitu movement analog dan movement digital. Dan dia memiliki tombol, 4 tombol ya, 2 di sisi kiri dan 2 di sisi kanan. Dan ini bukan tombol tapi ini hanya aksesoris saja, bisa diputar tapi ini tidak berfungsi ya, karena yang unik ini adalah cara setting jam tangan analognya teman-teman. Kalau jam tangan analog itu biasanya disetting di crown yang sebelah kanan ini ya. Tapi ini tidak berfungsi karena untuk menyeting jarum dari jam analognya ini kita hanya menekan tombol saja teman-teman. Yaitu dengan cara menekan dan tahan tombol kanan atas seperti ini. Nah, itu dia. Nah, kita bisa lihat jam tangan ini jarumnya sudah berputar otomatis, dan jika ingin menghentikan tekan sekali saja seperti ini. Nah, ini jam ini cukup keren ya teman-teman, karena untuk men-setting jam analognya itu kita tidak usah memutar crown, tapi kita tinggal memencet tombol saja. Dan ditambah lagi untuk jarum detiknya itu dia terpisah di bawah sini. Bisa kita lihat jarum detiknya itu bergerak sendiri, membuat jam ini terlihat sangat keren dan mewah ya teman-teman. Karena kita bisa melihat krono detik di bagian bawah ini adalah jarum detik yang berputar sendiri dan terpisah dari jarum jam analognya. Nah, untuk tampilan jam digitalnya kita bisa melihat di dalam dial ini sangat jelas ada layar digital di dalamnya. Nah, ini dia lampunya. Tombol kiri atas ini berfungsi untuk lampu ya teman-teman, seperti ini. Dan tampilan dialnya ini ada angka 12, ada angka 9, ada angka 3 dengan warna kuning. Dan tampilan detik di bawah sini, dan tampilan digital di atas jam analognya ya teman-teman. Nah, untuk fungsi tombolnya, untuk tombol kiri atas itu berfungsi sebagai lampu. Untuk tombol kiri bawah itu berfungsi sebagai mode atau fitur ya. Untuk tombol kanan atas itu seperti yang tadi kita lihat, fungsinya untuk mengatur jarum jam analognya.
Dan untuk fungsi tombol kanan bawah itu adalah untuk start stop ya teman-teman, atau reset. Untuk fitur jam tangan digitalnya, kita bisa melihat dengan cara menekan tombol mode atau tombol kiri bawah, yaitu seperti ini ya. Ini ada fitur kalender, ada fitur alarm, ada fitur dual time, dan fitur stopwatch. Untuk cara setting jam digitalnya, tekan dan tahan tombol kanan bawah selama 3 detik sampai berbunyi bip, dan angkanya akan berkedip seperti ini. Dan jika sudah berkedip, maka jamnya sudah siap diatur. Geser pengaturannya dengan tombol kanan bawah ya teman-teman, seperti ini. Dia akan bergeser ke pengaturan jam. Dan jika ingin merubah angkanya, tekan tombol kiri bawah seperti ini. Nah, jika ingin bergeser ke pengaturan menit, tekan tombol kanan bawah lagi seperti ini. Nah, dia akan bergeser ke pengaturan menit. Untuk merubah angkanya, tekan tombol kiri bawah, cocokkan dengan angka yang Anda mau. Nah, jika kita menekan tombol kanan bawah lagi, kita akan diarahkan ke pengaturan 24 jam. Nah, kita tinggal pilih apakah kita akan menggunakan format waktu 24 atau 12 jam. Seperti ini. Nah, jika ingin merubah format waktunya, tekan tombol kiri bawah dan silakan memilih mau pakai format waktu 12 atau 24 jam ya teman-teman. Nah, jika Anda sudah selesai mengatur format waktu 12 atau 24 jam, jika Anda menekan tombol kanan bawah, maka Anda akan keluar dari pengaturan jam digitalnya. Seperti ini. Nah, ini sudah disetting ya. Dan keluar otomatis jika kita menekan tombol kanan bawah secara berkelanjutan. Nah, kita masuk ke fitur selanjutnya, tekan tombol mode. Kita akan diarahkan ke fitur kalender ya. Di sini kita bisa melihat ini adalah bulan, petunjuk bulan, ini adalah petunjuk tanggal, dan ini adalah petunjuk hari. Jadi untuk mengatur kalendernya, tekan dan tahan tombol kanan bawah sampai berbunyi bip dan angkanya berkedip seperti ini. Nah, jika sudah berkedip, kita bisa mengatur kalendernya dengan cara tekan tombol kiri bawah, sesuaikan dengan hari dan bulan, tanggal dan bulan yang Anda mau. Seperti ini. Misalnya kita atur di bulan 5, dan untuk mengatur tanggalnya, geser pengaturannya dengan tombol kanan bawah. Nah, dia akan bergeser ke pengaturan tanggal dan rubah angkanya dengan tombol kiri bawah, sesuai dengan yang Anda mau ya teman-teman. Nah, kita geser pengaturannya lagi, kita akan diarahkan ke pengaturan hari. Nah, tinggal sesuaikan dengan tanggal dan hari yang Anda inginkan. Nah, jika kita tekan lagi, kita akan otomatis keluar dari pengaturan tanggal ini. Nah, seperti ini. Dia akan menyelesaikan pengaturan tanggalnya. Nah, untuk fitur selanjutnya ada fitur alarm. Di sini kita bisa lihat fitur alarmnya. Nah, di fitur alarm ini dilengkapi dengan fitur alarm dan signal. Untuk cara settingnya atau mengaturnya, tekan dan tahan tombol kanan bawah sampai berbunyi bip. Nah, jika sudah berkedip seperti ini, Anda tinggal sesuaikan alarmnya dengan yang Anda mau. Tekan tombol kiri bawah lagi untuk mengubah angkanya. Menggeser ke pengaturan menit, tekan tombol kanan bawah. Nah, ini menitnya bisa diatur satu-satu ya teman-teman. Seperti ini. Nah, jika kita tekan pengaturannya lagi, kita akan diarahkan ke pengaturan alarm dan signal seperti ini. Ini adalah alarm dan signal. Kita bisa memilih mengaktifkan yang mana. Nah, jika tidak ada logo di sini, tidak ada huruf, tidak ada simbol alarm atau signal yang muncul, maka
alarm dan signalnya ini tidak aktif ya teman-teman. Jika ingin mengaktifkannya, tekan tombol kiri bawah. Nah, dia akan muncul hanya alarm saja yang aktif. Jika ditekan lagi, dia akan mengaktifkan hanya fitur signalnya yang aktif, tapi alarmnya mati. Dan jika ditekan lagi, maka dia akan mengaktifkan kedua fitur tersebut, yaitu alarm dan signal. Nah, jika sudah selesai, kita bisa menekan tombol kanan bawah untuk keluar dari pengaturannya, seperti ini. Di sini kita sudah lihat bahwa alarm dan signalnya sudah aktif ya teman-teman. Fitur signal itu adalah fitur yang berbunyi beep pada saat pergantian jam. Jadi jika pergantian jam dan fitur signalnya aktif, jam tangan Anda akan berbunyi beep sekali, dan begitu seterusnya setiap pergantian jam. Nah, fitur selanjutnya adalah fitur ini adalah dual time ya teman-teman. Jadi untuk cara settingnya itu sama dengan cara setting jam digitalnya tadi. Tekan dan tahan tombol kanan bawah. Nah, tinggal Anda sesuaikan dengan jam yang Anda mau, waktu yang Anda mau. Di sini juga ada pengaturan format waktu 12 atau 24 jam. Nah, fitur selanjutnya ada fitur stopwatch teman-teman ya. Nah, ini adalah fitur stopwatch atau chronograph. Untuk cara menggunakannya, tekan tombol kanan bawah untuk memulai. Nah, kita bisa lihat stopwatchnya sudah menghitung. Dan jika ingin berhenti, tekan tombol kanan bawah lagi. Set kembali ke 00, tekan dan tahan tombol kanan bawah ya teman-teman. Seperti ini. Ya. Jam tangan ini juga memiliki fitur 50 meter water resistant. Jadi jam tangan ini bisa dipakai dalam keadaan basah atau bahkan berenang sekalipun. Nah, seperti ini tampilan jamnya jika dipakai di lengan saya. Tapi jam tangan ini terlihat sangat besar ya, karena lengan saya itu tergolong lengan yang kecil. Saya rasa jam tangan ini akan lebih cocok jika digunakan orang yang bertubuh agak besar ya teman-teman. Untuk harga dari jam tangan ini ada di kisaran 150.000 sampai 200.000 rupiah teman-teman. Itu tergantung di mana Anda membeli jam tangan ini, karena di setiap tempat itu bisa jadi harganya beda-beda ya teman-teman. Nah, menurut saya jam tangan ini dengan harga 150 sampai 200.000 rupiah itu sangat-sangat worth it untuk dijadikan pilihan ya teman-teman. Karena jam tangan ini sangat keren, finishingnya itu sangat bagus, materialnya juga solid, tidak ringkih seperti jam tangan yang abal-abal, dan fitur-fiturnya banyak serta tampilannya juga sangat maco ya teman-teman. Dan ini adalah jam tangan dual movement analog digital dengan menggunakan cara setting analognya itu menggunakan tombol saja, bukan menggunakan crown atau setelan yang ada di kanan seperti ini. Tapi jam tangan ini menggunakan setelan dengan cara menekan tombol kanan atas saja, seperti ini teman-teman. Dimana fitur seperti ini biasanya ada pada jam tangan Casio ya. Saya biasanya lihat fitur seperti ini ada di jam tangan Casio yang dual movement analog dan digital, dan harganya itu biasanya 400.000 bahkan 500.000 ke atas ya teman-teman. Dan di Skame kita hanya membayar 150 atau 200.000, kita mendapatkan fitur seperti itu. Nah, alasan kenapa jam ini menggunakan cara setting dengan menekan tombol yaitu untuk mempertahankan water resistant yang ada pada jam tangan ini. Karena jika kita menggunakan settingan di crown atau pemutar di bagian sisi kanan jam itu, ditakutkan air akan masuk ke celah lubang crownnya itu. Nah, jika cara settingnya ada di tombol kanan atas, maka jam tangan ini bisa mempertahankan water resistant yang ada pada jam tangan ini. Dan satu lagi yang membuat saya tertarik yaitu penempatan detiknya yang ada di bawah terpisah dengan jarum jam analognya.
Jadi membuat jam tangan ini terlihat sangat keren ya teman-teman, karena di sini seolah-olah kita melihat krono detik tersendiri yang membuat tampilannya jadi semakin mewah. Oke, itu dia video review jam tangan Skame 1637. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian semua yang sedang mencari tahu cara setting dan review jam tangan ini. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe, share video ini jika kalian merasa bermanfaat. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.